Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Yuni Astuti, SEMM. Saya adalah salah satu dosen tetap di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Slamet Sri. Pada program manajemen ini, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah, salah satunya mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Prodi Manajemen. Penjelasan mata kuliah ini adalah sebagai suatu kewajiban dosen di Prodi Manajemen dan bukti pernyataan deskripsi diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kontrak perkuliahan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 di Prodi Manajemen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa pada program studi manajemen. Nama mata kuliah adalah Manajemen Keuangan 1 dengan kode mata kuliah NWP 20606M. Jumlah SKS 3 SKS, status mata kuliah wajib dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan UTS atau ulangan tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk UAS atau ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah untuk Manajemen Keuangan 1, yakni memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai teori praktek manajemen keuangan pengantar dan aplikasi perusahaan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan mampu memahami mengenai konsep dasar manajemen keuangan dan aset-aset keuangan perusahaan. Tujuan pembelajaran meliputi capaian pembelajaran dan kemampuan akhir mahasiswa. Indikator capaian pembelajaran yang pertama meliputi aspek kognitif, yaitu capaian pembelajaran dapat memahami konsep manajemen keuangan pengantar. Dari aspek afektif, dapat mendiskusikan permasalahan manajemen keuangan pengantar baik secara internal maupun eksternal. Dari segi psikomotorik, dapat menunjukkan masalah manajemen keuangan dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk bentuk pembelajaran, mahasiswa menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selain metode diskusi secara berkelompok, pada subbahasan tentang tugas latihan dilakukan secara individu. Pada pertemuan ke-1 nantinya kita akan mendefinisikan mengenai manajemen keuangan, fungsi-fungsi keuangan, dan tujuan manajemen keuangan. Untuk buku atau daftar pustaka, saya menggunakan buku dari Brigham dan Houston tahun 2013, yaitu Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Kemudian untuk buku pendukung, yaitu dari Mamdu Hanafi tahun 2018, Manajemen Keuangan, dari BFE Yogyakarta edisi kedua, kemudian dari Suat Husnan dan Eni Pujiastuti tahun 2015 tentang Dasar-Dasar Manajemen Keuangan edisi ke-7 UPP STIM YKPM. Untuk selanjutnya, tata tertib perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa. Bagi dosen, yaitu di sini berpakaian sopan dan rapi, tidak diperkenankan memakai pakaian jenis kaos oblong dan harus bersepatu. Yang kedua, yaitu dosen harus mencari hari pengganti apabila berhalangan hadir dikarenakan sakit, ada kepentingan keluarga atau hal-hal mendesak sehingga tidak dapat mengajar di mata kuliah yang diampu. Yang ketiga, dosen berhak untuk memberikan keterbukaan pada mahasiswa apabila mahasiswa mengajukan
atas hasil nilai akhir yang dirasakan menyimpang dari kriteria penilaian, tidak adil ataupun tidak tepat. Bagi mahasiswa, yaitu yang pertama, memiliki kehadiran minimum 75% dari total pertemuan kuliah, kehadiran 50% sampai 74,99% berakibat nilai final mahasiswa diturunkan 1 tingkat. Yang kedua, apabila tidak hadir dikarenakan sakit, diwajibkan menggunakan surat keterangan dokter. Yang ketiga, yaitu berpakaian sopan dan rapi, tidak diperkenankan memakai pakaian jenis kaos oblong dan harus bersepatu. Yang keempat, tidak boleh telat atau terlambat lebih dari 15 menit. Jika mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit, dosen berhak untuk tidak memperkenankan mahasiswa yang bersangkutan masuk perkuliahan dan dianggap tidak hadir dalam perkuliahan. Yang kelima, mahasiswa membaca terlebih dahulu materi yang akan diajarkan sebelum pertemuan. Yang keenam, yaitu mahasiswa dilarang merokok, membawa miras, narkoba, dan sejenisnya saat perkuliahan berlangsung. Yang ketujuh, yaitu mengikuti ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Jika tidak mengikuti kedua ujian tersebut, saudara diberikan nilai D. Mahasiswa wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan ketetapan dan arahan dari dosen. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UTS atau UAS susulan apabila mahasiswa sedang sakit dan disertai dengan surat keterangan dokter, atau jika berhalangan yang sifatnya mendesak atau urgent, dapat konfirmasi dengan dosen pengampu. Baik, untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1, mahasiswa dapat mengunduh kontrak perkuliahan dan RPS materi dari e-learning SIAKAD atau Sistem Akademik Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan memasukkan username dan password masing-masing mahasiswa sehingga bisa langsung masuk pada menu mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Selain itu juga dibuatkan grup WhatsApp untuk mempermudah akses dalam kelas pembelajaran. Dan jika terdapat halangan dalam pembelajaran secara offline, dilaksanakan pembelajaran akan digantikan melalui Zoom atau Jmeet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu di kelas dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat, alhamdulillah ya. Tetap semangat ya. Meskipun ini jam kedua, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk perkuliahan pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Baik, untuk siang hari ini kita akan belajar mengenai nilai waktu dari uang atau times value of money. Nah, kita ada di pertemuan ketiga ya. Oke. Minggu yang lalu kita sempat membahas mengenai dasar-dasar manajemen keuangan ya. Baik. Mungkin masih ada yang ingat apa itu manajemen keuangan? Saya mungkin. Ya, silakan Mbak Uli. Tadi manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana mengelola dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai kebutuhan perusahaan. Baik, kita kasih aplaus ya. Oke. Baik,
seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu tujuan dari manajemen keuangan. Di sini bagaimana sebuah perusahaan itu memperoleh dana ya, tadi menggunakan dana dan mengelola aset dari perusahaan. Nah, begitu pula dalam hal ini dalam kaitannya dengan konsep nilai uang pada topik kali ini ya. Sebagaimana kita dalam kaitannya dengan topik pada siang hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai nilai waktu dari uang. Nah, di sini peran seorang manajer itu sangat menentukan ya, sangat penting di dalam mengatur sebuah keuangan perusahaan. Begitu pula dengan kita, secara individu juga harus bisa mengatur keuangan kita dengan baik ya. Sehingga kenapa kita harus dapat memanage keuangan secara individu ya. Di sini tujuan pembelajaran atau capaian tujuan dari subkompetensi ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep nilai waktu uang. Kemudian yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami, melakukan analisis melalui perhitungan nilai waktu uang. Yaitu dalam hal ini nanti kita akan belajar mengenai future value dan present value. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa memahami bagaimana waktu dari arus kas itu mempengaruhi aktiva dan waktu pengembalian. Baik, saya ingin mengeluarkan sesuatu. Tidak asing ya buat kalian ya. Uang ya. Oke. Jika saya memiliki uang yaitu sebesar 100.000 yang nantinya akan saya berikan kepada kalian, itu kalian akan memilih menerima uang tersebut sekarang atau tahun depan? Sekarang ya pastinya ya. Oke. Artinya apa di sini? Kalian secara kesadaran itu kalian sudah menyadari bahwa akan adanya nilai dari sebuah uang ya. Nah, dari sini kenapa jawabnya sekarang gitu ya. Tadi jika kalian menerima uang tersebut itu di tahun depan, maka kalian harus berhadapan dengan futuris atau resiko tahun depan ya. Nah, dari sini resiko itu yaitu peluang terjadinya sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa jadi di tahun depan itu jika kita masih diberikan sehat ya, kita bisa menerima uang tersebut gitu ya. Atau risiko itulah risiko dari kita mungkin menerima uang di tahun yang akan datang gitu ya. Baik, untuk selanjutnya selain itu kita di sini ada opportunity cost atau biaya kesempatan, biaya peluang. Nah, jika kita menerima uang itu kita terima sekarang, pastinya uang tersebut bisa kita gunakan untuk hal-hal yang produktif ya. Seperti, mungkin ada yang ingin jawab? Bisa digunakan untuk investasi ya, kemudian bisa digunakan untuk deposito mungkin ya, bisa kita gunakan untuk mungkin mengembangkan usaha baru gitu ya. Baik, untuk kali ini kita akan belajar mengenai konsep nilai uang, nilai waktu uang, yaitu dari future value. Di sini future value yaitu nilai masa depan dari sejumlah uang pada tingkat bunga tertentu. Kemudian
ada present value, yaitu nilai sekarang dari sejumlah uang pada tingkat bunga tertentu ya. Kemudian ada anuitas di sini, serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama yang dilakukan pada interval waktu yang tetap selama jangka waktu tertentu. Nah, kita coba bahas satu persatu ya, mulai dari future value. Di sini saya gambarkan ada timeline ya. Di sini tahun, mulai dari tahun ke-0. Tahun ke-0 itu yaitu tahun sekarang ya. Kemudian tahun ke-1 yaitu di tahun yang akan datang. Kemudian tahun kedua yaitu di tahun kedepannya lagi gitu ya. Baik, di sini di tahun keempat ini yaitu pada saat jatuh tempo, di sini disebut sebagai future value. Di tahun ke-0 berarti kita tarik menuju ke, di sini ada present value, yaitu nilai sekarang. Artinya apa? Di sini yaitu untuk future value, yaitu nilai di mana kita menghitungnya dari tahun pertama pada tahun selama jatuh tempo ya. Kemudian untuk present value yaitu nilai dari sebuah angka di masa yang akan datang yang kita tarik, kita nilai di tahun sekarang. Baik, langsung saja untuk contoh dari kasus mengenai future value ya. Di sini dicontohkan bahwa Pak Rian itu menginvestasikan uang yaitu sebesar $1.000 selama 4 tahun dengan tingkat bunga yaitu 10%. Berapa jumlah uang Pak Rian selama tahun keempat? Oke. Untuk Pak Rian menginvestasikan uangnya itu berarti di sini masuknya present value ya. Oke. Present value yaitu sebesar $1.000. Kemudian 4 ini yaitu periodenya. Kemudian tingkat bunga atau rate-nya yaitu 10%. Sehingga di sini berapa investasi, jumlah uang investasi yang diinvestasikan oleh Pak Rian yaitu selama 4 tahun. Di sini kita masukkan ke rumusnya yaitu future value sama dengan yaitu present value dikalikan dengan 1 plus R itu rate ya. Kemudian pangkat N itu periodenya. Kemudian kita masukkan untuk present value-nya yaitu 1.000, kemudian ditambahkan dengan 1, kemudian ditambahkan dengan 0,1. Jangan bingung ya, 0,1 itu dari mana? Oke, 10% ya. Kita desimalkan menjadi 0,1. Pangkat 4 periodenya. Kemudian di sini kita hitung dengan cara manual ya, atau menggunakan kalkulator juga bisa. Dihasilkan yaitu sebesar $1.464. Baik. Dari sini, selain kita bisa menghitungnya dengan manual ya, kita bisa melihat dengan tabel FIVF ya. FIVF di sini kita lihat untuk paling atas ini yaitu rate atau bunga ya, di sini sebesar 10%. Kemudian untuk paling kiri, sisi kiri ini yaitu periodenya. Periodenya yaitu selama 4 tahun. Kemudian kita tarik yaitu sebesar 1,46. Seperti yang tadi. Sehingga jika kita hitung dengan perhitungan yang secara manual, kita bisa lihat di sini untuk future value-nya yaitu present value tadi 1.000 dikali dengan 1,46 ya. Sehingga
Di sini hasilnya yaitu sama, 1464. Ini untuk mempermudah kita menghitung dengan menggunakan tabel ya. Untuk selanjutnya, di sini kita ada present value. Seperti tadi ya, present value yaitu menghitung nilai sekarang dari nilai masa depan yang sudah ditentukan. Di sini kita ingin melihat nilai sekarang ya, yaitu present value, yaitu PVN sama dengan FV dikali dengan 1 dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Contoh soalnya, di sini Ibu Salman menjanjikan uang pada Salman, yaitu sebesar 1.464 dolar 4 tahun dari sekarang. Jika tingkat bunga adalah 10%, maka berapa nilai uang tersebut? Nah, artinya di sini 1.464 itu sebagai apa? Future value ya, karena Ibu Salman ini akan memberikan uang kepada Salman yaitu sebesar 1.464 dolar. Tetapi nanti setelah 4 tahun kemudian, gitu ya. Nah, berapa kalau dinilai untuk sekarang, gitu ya? Nah, di sini PV sama dengan 1.464 dikali dengan 1 dibagi dengan 1 plus 0,1 dari 10% ya, pangkat 4. Kemudian di sini hasilnya yaitu sebesar 1.000 ya. Oke. Baik. Untuk present value di sini kita juga bisa melihatnya dengan menggunakan tabel, yaitu tabel pada PViva. Baik, di sini kita bisa melihat dari rate-nya yaitu sebesar 10%, kemudian kita lihat untuk periodenya yaitu selama 4 tahun sebesar 0,683. Nah, 0,683 ini tinggal dikalikan dengan future value yang tadi 1.464 sehingga hasil akhirnya sama, yaitu sebesar 1.000 ya. Baik, mungkin sampai sini jelas ya, paham ya? Jika begitu, ini akan ada soal latihan buat kalian. Soal yang pertama, Pak Oki menginvestasikan uang sebesar 12.000 dolar selama 4 tahun dengan tingkat bunga yaitu 11%. Berapa jumlah uang Pak Oki selama tahun keempat? Kemudian soal yang kedua, yaitu Ibu Rita menjanjikan uang pada Rita sebesar 19.734 4 tahun dari sekarang. Jika tingkat bunga adalah 11%, maka berapa nilai sekarang uang tersebut? Coba kalian hitung sebagai latihan. Nanti jika sudah ada yang selesai, bisa maju ke depan. Sudah ada yang selesai? Tidak. Oke, Mbak Ayu, silahkan. Mungkin bisa maju ke depan. Bawahnya bisa. Oke. Hasilnya yaitu 18.216,8. Betul ya, teman-teman? Oke, ya betul. Terima kasih Mbak Ayu. Kita kasih aplaus buat Mbak Ayu. Sekarang untuk soal yang kedua. Silahkan jika sudah ada yang selesai. Oke ya, silahkan Mas Atta.
Baik, sudah Mas Atta? Hasilnya yaitu 12,998. Terima kasih Mas Atta, kita kasih aplaus buat Mas Atta. Ya. Untuk selanjutnya yaitu di sini kita ada yang terakhir anuitas. Anuitas ini yaitu pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang tetap. Anuitas ini terdiri dari ordinary annuity, kemudian ada annuity due, kemudian ada future value annuity, dan present value annuity. Di sini untuk ordinary annuity yaitu untuk periode pada akhir periode, kemudian untuk annuity due yaitu pada awal periode. Dicontohkan di sini yaitu Mbak Paul menabung rutin setiap akhir tahun. Tadi future value ordinary annuity itu setiap akhir tahun ya, di akhir tahun yaitu sebesar $1.000 selama 4 tahun dengan bunga 10%. Berapa uang Mbak Paul setelah 4 tahun? Nah, perbedaannya dengan yang tadi future value ya, di sini ada future value ordinary annuity dengan menggunakan anuitas ya, sehingga di sini dilakukan setiap tahun. Kalau yang pertama itu langsung dibayarkan dalam bentuk, bisa dicontohkan yang pertama itu deposito itu ya, atau sekali menabung kemudian hasil akhirnya berapa. Nah, untuk ini yaitu ini melakukan pembayaran atau di sini menabung itu rutin setiap tahun, tapi dilakukan di setiap akhir tahun ya. Ingat di sini kita bisa menghitungnya mulai dari sekarang, kemudian di sini di tahun pertama sampai tahun keempat. Di sini kita bisa masukkan rumus yaitu untuk tahun ke pertama di sini kita ke maju ya. Jadi mulai dari ini tahun keempat ini yaitu 1.000, 1 ditambah dengan I atau sini interest atau rate ya, kemudian dipangkat 0 sehingga di sini 1.000 hasilnya, kemudian sini 1.000 dikali dengan 1 plus I pangkat 1 yaitu sebesar 1.100, kemudian 1.000 dikali dengan 1 plus I, tadi I-nya 0,1 ya, pangkat 2 yaitu 1.210, kemudian sampai akhir di periode yaitu 1.000 dikalikan dengan 1 plus I pangkat 3 yaitu 1.331, sehingga hasil akhir dari ya yaitu sebesar 4.641. Sehingga di sini Mbak Paul itu akan menerima di akhir jatuh tempo itu sebesar 4.641 ya. Dari Mbak Paul menabung rutin setiap tahunnya ya, setiap akhir tahun sebesar $1.000. Baik, di sini kita bisa menggunakan kalkulator FIVA ya. Di sini kita tinggal isi suku bunganya aja berapa, yaitu di sini ada 10% tadi ya. Kemudian untuk jumlah siklus yaitu periodenya yaitu 4 tahun. Kemudian di sini kita bisa klik langsung FIVA-nya. Coba hasilnya sama tidak ya? Jika kita gunakan tabel ini, kalkulator ini, hasilnya sama ya, 4.641. Nah, ini untuk mempermudah kalian di dalam mengerjakan soal atau kasus seperti ini. Baik, untuk selanjutnya, kalau tadi future value ordinary annuity, di sini caranya sama halnya juga, perhitungannya dengan yang tadi ya. Cuma di sini untuk anuitas annuity due itu di sini di awal periode ya. Kalau tadi di setiap akhir periode untuk
perhitungannya. Nah, kita perhitungannya hampir sama. Nanti bisa kalian pelajari ya di set yang sudah saya berikan. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Cukup ya, paham ya? Oke. Alhamdulillah, baik. Mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini, pada siang hari ini kita cukupkan ya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.